Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, kata Allah, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Nah, inilah korelasi yang saya sampaikan, pesankan tadi di awal, makna ketakwaan kita kepada Allah. Hati-hati terhadap sebab-sebab kehancuran kita, kebinasaan kita, baik di dunia sebelum hari kiamat. Nah, inilah ayat yang menerangkan, saudara, berapa banyak penduduk satu negeri yang durhaka penduduknya dan sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadi hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Semua itu telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Tidak hanya di surat Al-Isra, di surat-surat yang lain Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Anbiya, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Kalau kita berbuat zalim, generasi yang hidup saat ini merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak kehidupan sosial, ekonomi, politik umat, menjauhkan umat ini dari nilai-nilai agama Allah Ta'ala, membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat banyak, maka hati-hatilah, generasi ini akan dihancurkan oleh Allah dan akan diganti dengan generasi yang lebih baik. Di surat Al-Furqan Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan keras, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya berbuat zalim. Penduduk, rakyat dan pemimpinnya berbuat zalim. Rakyat berbuat zalim karena mencontoh pemimpinnya yang zalim. Orang tua, anak yang zalim karena mencontoh orang tuanya yang berbuat zalim. Masyarakat banyak berbuat zalim karena mencontoh tokoh-tokoh masyarakatnya yang berbuat zalim kepada diri mereka dan juga kepada negeri dan bangsa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, hati-hati, berapa banyak negeri yang penduduknya, pemimpinnya berbuat zalim, maka yang terjadi adalah runtuhlah bangunan-bangunannya. Fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalah, bahkan sumur-sumur banyak ditinggalkan. Wa qasrin masyid, dan berapa banyak istana-istana yang dibangun yang tinggi tidak ada penghuninya lagi. Demikian pula ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, wa kam min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Berapa banyak negeri yang aku tangguhkan kehancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku siksa mereka dan hanya kepadakulah, kata Allah, tempat kembali segala sesuatu. Apa pelajaran dari banyak ayat yang telah kami sampaikan ini? Bahwa kita sebagai umat, kita sebagai bangsa dan negara yang telah banyak dikaruniakan begitu banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat kemerdekaan, nikmat kekayaan sumber alam yang luar biasa, nikmat demografi penduduk yang hebat, yang begitu banyak, yang bisa kita kelola dengan baik, bisa kita arahkan untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nikmat rakyatnya yang patuh, yang taat kepada pemimpinnya. Tidak neko-neko rakyat ini, tidak menuntut macam-macam rakyat negeri ini dari pemimpinnya. Mereka hanya ingin hidup aman dengan agamanya. Mereka hanya ingin hidup aman dengan keluarganya. Mereka hanya ingin hidup sejahtera yang layak sebagai manusia di negeri yang mereka cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan zalim inilah yang akan menghancurkan sebuah negeri, sebuah bangsa. Tidak aneh kalau kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya beliau mengatakan, berapa banyak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah menolong, Allah membuat jaya dan maju negeri-negeri yang adil, pemimpinnya dan penduduknya berbuat adil. Walaupun mereka kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, tapi negeri mereka sejahtera, indeks pembangunan mereka bagus, kesejahteraan sosial merata. Kenapa? Karena pemimpin dan rakyatnya mau berbuat adil kepada sesama. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa innallaha la yansuru daulata zalimah wa in kanat mu'minah. Tidak pernah Allah akan menolong sebuah negeri yang pemimpin dan penduduknya berbuat zalim meskipun mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hukum sosial, inilah hukum besi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan kita senantiasa mengumandangkan, melantunkan tahmid, tasbih, tahlil dan takbir kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita senantiasa bersalawat salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam, limpahan rahmat dari Allah senantiasa tercurah limpahkan untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang istiqamah di atas jalannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ma'asyiral muslimin yang berbahagia, tak henti-hentinya, tidak lupa dan bosan kita senantiasa saling mengingatkan agar kita semua meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita jalankan semua perintah-perintah Allah, jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan kepada Allah inilah kunci kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bertakwa kepada Allah artinya kita menjauhkan diri kita dari seluruh sebab-sebab yang menyebabkan kita hancur dan binasa. Apakah kebinasaan itu, kehancuran itu terjadi di dunia ini ataukah kelak nanti di akhirat? Itulah inti ketakwaan kepada Allah. Karena takwa berasal dari kata waqa yaqi wiqayatan, ittaqa yattaqi ittiqaan, menjauhkan diri dan melindungi diri kita dari sebab-sebab kehancuran dan kebinasaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Apa yang menyebabkan kita binasa dan hancur di dunia dan di akhirat adalah karena kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melanggar aturan-aturan Allah, baik itu aturan yang berlaku di alam semesta sebagai sunnatullah, sebagai hukum Allah atau hukum alam, maupun hukum-hukum yang berlaku di dalam dunia sosial kehidupan umat manusia yang kita kenal dengan hukum besi sosial. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala seringkali mengingatkan kepada kita, senantiasa berpesan kepada kita untuk hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita mengulangi kebiasaan-kebiasaan buruk
perilaku-perilaku buruk dan zalim yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sehingga tanah yang mereka pijak, bumi yang mereka tinggalkan, rumah mereka yang mereka huni, istana-istana yang mereka bangun, hancur, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka di dalam surat Al-Isra ada 2 ayat mengingatkan kepada kita. Demikian pula surah Al-Furqan, 2 ayat mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Jangan sekali-kali penduduk suatu negeri itu berbuat zalim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Allah Ta'ala berfirman, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami telah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, mutrafiha, agar mereka mentaati Allah. Tetapi fafasaqu fiha, akan tetapi sayang beribu sayang mereka kemudian berbuat durhaka kepada Allah, melanggar aturan-aturan Allah, berbuat curang, berbuat zalim, berbuat maksiat, sehingga merusak mental hamba-hamba Allah dan merusak negeri-negeri di mana mereka tinggal. Maka apa yang dilakukan oleh Allah, tindakan yang Allah lakukan, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, maka sepantasnya berlakulah terhadap mereka itu perkataan atau hukuman kami, dan kami binasakan negeri mereka itu sehancur-hancurnya. Di surat yang sama ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida kana dzalika fil kitabi mastura. Tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, kata Allah, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Maka inilah korelasi yang saya sampaikan, pesankan tadi di awal, makna ketakwaan kita kepada Allah. Hati-hati terhadap sebab-sebab kehancuran kita, kebinasaan kita, baik di dunia sebelum hari kiamat nanti. Inilah ayat yang menerangkan, saudara, berapa banyak penduduk satu negeri yang yang durhaka penduduknya dan sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Semua itu telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya di surat Al-Isra, di surat-surat yang lain Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Anbiya, wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Kalau kita berbuat zalim, generasi yang hidup saat ini merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak kehidupan sosial, ekonomi, politik umat, menjauhkan umat ini dari nilai-nilai agama Allah Ta'ala, membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat banyak, maka hati-hatilah, generasi ini akan dihancurkan oleh Allah dan akan diganti dengan generasi yang lebih baik. Di surat Al-Furqan Allah Ta'ala mengingatkan kita dengan keras, فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya berbuat zalim. Penduduk
rakyat dan pemimpinnya berbuat zalim. Rakyat berbuat zalim karena mencontoh pemimpinnya yang zalim. Orang tua anak yang zalim karena mencontoh orang tuanya yang berbuat zalim. Masyarakat banyak berbuat zalim karena mencontoh tokoh-tokoh masyarakatnya yang berbuat zalim kepada diri mereka dan juga kepada negeri dan bangsa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, hati-hati, berapa banyak negeri yang penduduknya, pemimpinnya berbuat zalim, maka yang terjadi adalah runtuhlah bangunan-bangunannya. Fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalah, bahkan sumur-sumur banyak ditinggalkan. Bukan karena ada penduduknya lalu kemudian tidak keluar air dari sumur itu untuk menghidupi mereka manusia ini, tetapi karena penduduknya sudah dibinasakan oleh Allah, maka tidak ada lagi sumur yang mengalirkan mata air dari dalamnya untuk memberikan minuman yang segar bagi penduduk yang masih hidup. Wa qasrin masyid, dan berapa banyak istana-istana yang dibangun yang tinggi tidak ada penghuninya lagi. Demikian pula ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, wa kam min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Berapa banyak negeri yang aku tangguhkan kehancurannya karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku siksa mereka, dan hanya kepadakulah, kata Allah, tempat kembali segala sesuatu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, apa pelajaran dari banyak ayat yang telah kami sampaikan ini? Bahwa kita sebagai umat, kita sebagai bangsa dan negara yang telah banyak dikaruniakan begitu banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat kemerdekaan, nikmat kekayaan sumber alam yang luar biasa, nikmat demografi penduduk yang hebat, yang begitu banyak, yang bisa kita kelola dengan baik, bisa kita arahkan untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Nikmat rakyatnya yang patuh, yang taat kepada pemimpinnya. Tidak neko-neko rakyat ini, tidak menuntut macam-macam rakyat negeri ini dari pemimpinnya. Mereka hanya ingin hidup aman dengan agamanya. Mereka hanya ingin hidup aman dengan keluarganya. Mereka hanya ingin hidup sejahtera yang layak sebagai manusia di negeri yang mereka cintai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan zalim inilah yang akan menghancurkan sebuah negeri, sebuah bangsa. Tidak aneh kalau kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya beliau mengatakan, wa yuqal innallaha yansuru daulatal adilah wa in kanat kafirah. Berapa banyak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah menolong, Allah membuat jaya dan maju negeri-negeri yang adil, pemimpinnya dan penduduknya berbuat adil. Walaupun mereka kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, tapi negeri mereka sejahtera. Indeks pembangunan mereka bagus. Kesejahteraan sosial merata. Walaupun mereka tidak punya kekayaan alam. Kenapa? Karena pemimpin dan rakyatnya mau berbuat adil kepada sesama. Tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa innallaha la yansuru daulataz zalimah wa in kanat mu'minah. Tidak pernah Allah akan menolong sebuah negeri yang pemimpin dan penduduknya berbuat zalim meskipun mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hukum sosial. Inilah hukum besi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin meraih kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, harus kita senantiasa berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berapa banyak ayat-ayat Quran merintahkan kita untuk adil, Saudara. Sungguhnya Allah perintahkan kita untuk berbuat adil. Surat An-Nahl ayat 90. Qul amara rabbi bil qist.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, Tuhanku telah perintahkan aku untuk berbuat adil. Surat Al-A'raf ayat 29. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. An-Nisa 58. Sungguhnya Allah perintahkan kalian semua untuk menunaikan amanah. Sifat amanah ini yang sudah hilang dari diri kita dan juga pemimpin-pemimpin kita. Tidak menunaikan amanahnya dengan baik. Tidak sesuai dengan sumpah jabatannya dengan baik. Ramai mereka banyak yang ingin jadi pemimpin, jadi anggota dewan, ingin jadi wali kota, gubernur, bupati, presiden sekalipun. Banyak yang ingin mencalonkan, tetapi mereka hanya ingin mencalonkan untuk senantiasa curang dan zalim kepada rakyatnya. Lebih menjalankan pesan-pesan daripada kelompok-kelompok kepentingan oligarki. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mari kita tegakkan ayat-ayat Allah yang perintahkan kita untuk mewujudkan keadilan sosial. Banyak ayat-ayat ini dalam Al-Qur'an. Berita-berita umat terdahulu yang zalim. Mereka tidak pernah memikirkan rakyatnya. Mereka tidak pernah pikirkan perut rakyatnya dan kesejahteraan rakyat, yang hanya pikirkan adalah kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok elit sebagaimana yang ditunjukkan oleh kekuasaan tiran Fir'aun, Qarun, Haman, sebagaimana penguasa-penguasa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri kita. Bahkan kalau kita baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, ada kisah, satu di antara kisah yang sering diulang dibaca oleh kaum muslimin dalam surat Al-Kahfi itu adalah kisah tentang Nabi Musa dan Khidir, saudara. Itu pesannya adalah pesan tentang bagaimana seorang pemimpin itu harus mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Apa pesan Khidir? Yang pertama, dia ingin menyelamatkan kapal dilubangi oleh Nabi Khidir. Dia ingin mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam bagaimana seorang pemimpin, seorang ulama, seorang tokoh masyarakat dia harus menyelamatkan rakyat kecil dari penguasa yang zalim. Itu dicontohkan, wa ammas safinatu fakanat limasakin, orang miskin yang punya nelayan, rakyat kecil yang seringkali mendapatkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Maka tugas ulama, tugas umara adalah menyelamatkan rakyat kecil ini dalam jangka pendek yang tidak terlalu jauh, menyelamatkan mereka agar mereka merasakan keadilan, tidak disita kekayaannya oleh raja yang zalim. Demikian pula di dalam kisah yang kedua tentang dibunuhnya seorang anak kecil. Amal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kenapa anak kecil ini dibunuh? Kenapa Allah perintahkan Khidir untuk membunuh anak kecil itu? Karena Khidir dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan generasi yang jahat seperti anak kecil ini yang diprediksi oleh Allah Ta'ala yang akan menyebabkan kedua orang tuanya yang beriman kemudian berubah menjadi kafir dan akan menyusahkan orang tuanya di hari kiamat. Inilah contoh prototip anak-anak generasi bangsa yang mengkhianati khittah ideologi orang tuanya, para pendiri bangsa ini, dan mereka harus dipotong generasinya oleh penguasa yang adil. Itulah contoh dari Nabi Khidir alaihissalam. Yang ketiga, tentang tembok yang akan roboh, ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Kenapa? Karena di situ ada harta pusaka yang disimpan oleh kedua orang tua yang saleh untuk anaknya yang yatim. Ini menandakan apa? Simbol bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi segenap potensi-potensi anak bangsanya yang baik-baik, yang segaris tegak lurus dengan cita-cita para pendiri bangsanya. Mereka yang amanah, mereka yang memiliki sifat adil, mereka yang senantiasa berbakti kepada Allah, berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa dan negaranya. Mereka ini seringkali adalah orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan. Dan tugas pemimpin yang adil, pemimpin yang baik adalah memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan memberdayakan anak-anak bangsa yang terzalimi ini. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Di penghujung khutbah ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah di waktu yang terbaik, di waktu yang kata Nabi SAW, waktu yang terbaik, yang paling Allah mungkinkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari Jumat, di tengah khatib menyampaikan khutbahnya, pesan ketakwaan kepada Allah, sampai akhir waktu setelah asar sebelum maghrib hari Jumat, mari kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati dan jiwa kita, sehingga kita dapat mendidik generasi-generasi yang baik. Kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki amanah dan tanggung jawab, pemimpin yang senantiasa mendorong dirinya, keluarganya, umatnya, bangsanya untuk berkomitmen sama-sama mewujudkan keadilan sosial di negeri yang kita cintai ini. Maka perlu seperti Nabi Khidir, lahir seorang pemimpin seperti Khidir yang menyelamatkan rakyat kecil sebagai tindakan reaktif dan jangka pendek. Juga memotong generasi yang buruk itu sebagai tindakan proaktif jangka panjangnya. Supaya apa? Generasi-generasi yang baik, SDM negeri ini yang luar biasa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka yang buruk-buruk itu, agar mereka punya perlindungan dan kesempatan lebih luas untuk melanjutkan perjuangan merealisasikan cita-cita kemerdekaan yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ilaika hum ulul albab. Allahumma ij'alna mimman yantasiruna lidinikal haqq. Allahumma ij'alna mimman yuqimuna ash-shahadah wa yuqimuna al-'adala fi ardina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok
Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.